Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang topik merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah salah satu bagian dari implementasi kurikulum Merdeka, kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe yang akan kita implementasikan. Nah, sebelum mencoba mengetahui alur, konsep, serta bagaimana cara implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada baiknya nanti kita akan memahami dulu peta dari konten pengimplementasian kurikulum Merdeka sendiri. Jadi sebenarnya pada saat kita mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada 4 langkah-langkah yang harus kita pahami dulu tuh. Yang pertama adalah memahami garis besar kurikulum Merdeka. Jadi kita harus paham dulu kurikulum prototipe, kurikulum paradigma baru atau disebut juga dengan sekarang dengan kurikulum Merdeka itu apa, outputnya, kemudian kaitannya dengan visi pendidikan Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami itu adalah memahami pelajaran dan pembelajaran dan asesmen yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah memahami pengembangan kurikulum operasional dalam satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Dan yang keempat, kita harus memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk langkah 1, 2, 3 nanti akan dikupas pada modul tersendiri ya, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita fokus untuk bagaimana cara memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari konsep, kemudian metode, kemudian cara implementasi, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjut. Ini adalah langkah-langkah proyek memulai proyek profil penguatan P3 tadi, profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan atau mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sementara kita tidak paham dulu itu apa sebenarnya, seperti itu. Jadi kita harus paham dulu profil pelajar Pancasila itu apa kaitannya dengan kurikulum, kemudian bagaimana cara implementasi di struktur kurikulum, seperti apa mekanisme, langkah-langkah dan sebagainya. Jadi harus paham dulu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan ekosistem sekolah, artinya kesiapan dari satuan pendidikan dalam mengadopsi kurikulum Merdeka ini, terutama dalam pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, di sini ekosistem sekolah yang dimaksud yang pertama adalah budaya, Bapak Ibu. Budaya sangat penting sekali karena nanti secara tidak langsung itu akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya ini nanti akan terbagi, Bapak Ibu, ada budaya yang sudah menjadi ciri khas dan melekat di masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ada juga budaya yang akan kita wujudkan. Nah, tentunya untuk budaya-budaya baik yang sudah ada, tentu harus kita pertahankan ya Bapak Ibu, artinya tetap kita jaga dan tetap kita lanjutkan, seperti itu. Untuk budaya yang akan kita wujudkan, nah ini tidak instan, artinya butuh proses. Karena budaya itu berawal dari sebuah kebiasaan, seperti itu Bapak Ibu, sebuah kebiasaan yang sudah melekat sehingga menjadi sebuah hal tradisi ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, budaya juga nanti akan mempengaruhi kesiapan kita dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, kesiapan budaya yang sudah ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian kesiapan dari SDM yang ada, kemudian apakah komunitas satuan pendidikan juga sudah siap. Jadi artinya jika ekosistem sekolah sudah siap dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu sudah sangat luar biasa sekali agar proses adaptasi implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dapat dilakukan dengan baik dan lancar.
Nah, ketika langkah 2 sudah selesai, langkah pertama kita sudah paham itu profil pelajar Pancasila apa, kemudian kita sudah menyiapkan ekosistem sekolah, sudah menyiapkan SDM, sudah budayanya sudah mendukung dan sebagainya. Maka langkah yang ketiga kita sudah mulai mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita akan lihat tahapannya seperti apa, kemudian bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatan proyek tersebut. Dan di langkah yang keempat, nanti kita akan mencoba untuk mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di langkah yang kelima, kita akan mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ada rapor sendiri ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti akan ada kegiatan refleksi dan tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi dari proses yang sudah dilakukan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila dulu. Kenapa di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila? Karena pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, artinya profil pelajar Pancasila, jadi output kita itu nanti bagaimana menghasilkan atau bagaimana membentuk peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Karena nanti diharapkan pelajar Indonesia memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tentunya nanti juga berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Tentunya ini sejalan dengan visi pendidikan Indonesia. Kita lihat di sini bahwa visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, artinya apa? Salah satu cara untuk mewujudkan atau membentuk pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila tadi adalah melalui proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, jadi dari bagian ini kita bisa lihat Bapak Ibu untuk membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi pendidikan Indonesia tadi. Jadi kita bisa menggunakan ada 4 cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah melalui intrakurikuler. Tetapi tidak cukup dengan muatan intrakurikuler saja. Jadi intrakurikuler itu muatan pelajaran atau kegiatan atau pengalaman belajar. Ini ada di struktur kurikulum ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, ini sudah biasa untuk di kakak 13 itu ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ini adalah kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Tapi tidak cukup dengan itu saja Bapak Ibu. Maka di kurikulum Merdeka ini ada penambahan lagi namanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau disebut juga dengan co-kurikuler Bapak Ibu. Jadi intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila masuk ke dalam co-kurikuler itu masuk di struktur kurikulum Bapak Ibu. Jadi ada JP-nya ya Bapak Ibu, seperti itu. Masuk ke dalam struktur kurikulum. Nah, nanti pembagiannya adalah 20-30% untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti untuk intrakurikuler berarti di rank 70% itu. Jadi kalau misalnya kita ambil 30% untuk co-kurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka nanti di intrakurikulernya adalah 70%. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ambil 20%, berarti intrakurikulernya itu adalah 80%. Dan yang paling penting juga yang tidak terlihat itu adalah budaya satuan pendidikan. Ini juga akan membantu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka tadi Bapak Ibu. Bagaimana iklim dari satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di satuan pendidikan. Jadi 4 inilah nanti yang akan menjadi pilar untuk membentuk
profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya cukup dengan intrakurikuler saja muatan pelajaran, maka kita bisa menambahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ekstrakurikuler dan budaya satuan pendidikan. Kenapa perlu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa perlulah anak-anak atau mahasiswa kita dekatkan hidupnya kepada kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Artinya tidak cukup dengan muatan mata pelajaran di kegiatan intrakurikuler saja Bapak Ibu. Di K13 kegiatan intrakurikuler lebih banyak jam JP-nya Bapak Ibu. Tetapi berpedoman kembali ke statement dari Bapak Ki Hajar Dewantara, tidak cukup dengan pengetahuan saja, maka ajarkanlah anak-anak untuk bisa mengalami sendiri. Pada saat mengalami sendiri, mereka butuh sebuah program baru, namanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kenapa cikal bakalnya ya Bapak Ibu seperti itu. Artinya tidak hanya cukup dengan teori saja, mereka juga harus langsung mengalami, langsung menangani kasus, membacakan permasalahan. Mereka bisa langsung sebagai pemecah masalah atau decision maker, mereka bisa bertindak sebagai decision problem solver di situ, pemecah masalah. Mereka bisa berpikir kritis, kemudian menganalisa permasalahan, kemudian mencari ide-ide terbaik untuk solusi yang terbaik juga seperti itu. Mereka belajar mandiri, kemudian berkolaborasi seperti itu dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan mereka, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kenapa tadi tidak cukup dengan pengetahuan saja, jadi tidak cukup di intrakurikuler saja untuk K13, tetapi juga harus diimbangi bagaimana caranya mereka juga bisa langsung mampu mengalami sendiri kondisi-kondisi untuk permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Sehingga kita butuh proyek tadi Bapak Ibu. Di samping kegiatan ekstrakurikuler ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwa berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M/tahun 2022 mengatakan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan kegiatan co-kurikuler Bapak Ibu. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya fleksibel Bapak Ibu, nanti diserahkan ke satuan pendidikan. Muatannya persentasenya mau 20%, 30% per tahun ajaran, atau waktu pelaksanaannya seperti apa. Nanti kita lihat waktu pelaksanaannya ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian apakah, dan yang perlu diperhatikan bahwa ini terpisah dari intrakurikuler. Jadi dia co-kurikuler ini untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terpisah dari kegiatan dari program intrakurikuler. Artinya di sini bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila mempunyai alokasi waktu tersendiri termasuk pelaksanaannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga bahwa satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada saat kita atau si anak tadi memecahkan masalah, menemukan solusi dari permasalahan yang ada di sekitar mereka, maka tentu saja kita bisa melibatkan warga atau lembaga atau industri seperti itu, atau dunia usaha atau dunia kerja ya Bapak Ibu, tergantung potensi atau permasalahan yang ada di lingkungan satuan pendidikan tadi, untuk level apa ya masalahnya yang akan dipecahkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang perlu dipahami lagi di sini adalah Bapak Ibu,
Ini adalah peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah subjek-subjek penting yang terlibat nanti pada saat implementasi penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama adalah Kepala Satuan Pendidikan atau Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, apa tugas Bapak Ibu? Yang pertama adalah membentuk tim project profil dan turut merencanakan project profil. Bapak Ibu nanti bertugas untuk menunjuk tim yang memang akan menghandle pelaksanaan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian melakukan perencanaan, bagaimana alur, konsep, pemilihan dimensi, tema, topik, ya pemilihan topik ya Bapak Ibu, temanya nanti akan ditentukan oleh pemerintah. Kemudian langkah-langkahnya, proses asesmen, supaya reporting. Jadi untuk perencanaan Bapak Ibu terlibat di situ. Jadi timnya itu tidak diserahkan saja bulat-bulat ya Bapak Ibu ke timnya. Nah, mendampingi jalannya proyek profil dan melakukan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara transparan. Jadi mendampingi jalannya proyek dan melakukan pengelolaan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, kemudian membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua, peserta didik, keluarga satuan pendidikan, narasumber, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Mengembangkan komunitas praktisi di satuan pendidikan Bapak Ibu, kemudian melakukan coaching secara berkala bagi pendidik, kemudian merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen proyek profil yang berpusat pada peserta didik. Lalu kalau misalnya kita sebagai Bapak Ibu guru atau pendidik, apa yang akan kita kerjakan? Yang pertama adalah Bapak Ibu di sana bertugas sebagai perencana proyek, karena pelaku atau subjek pelaksana kegiatan itu adalah peserta didik kita. Jadi tugas kita di situ sebagai pendidik atau guru adalah sebagai perencana proyek. Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan perancangan, tentunya bersama-sama dengan kepala sekolahnya juga, merancang tujuan, alur kegiatan, strategi pelaksanaan dan asesmen proyek secara berkelanjutan. Bapak Ibu sebagai fasilitator di situ memfasilitasi peserta didik dalam menjalankan proyek yang sesuai dengan minatnya, dengan pilihan cara belajar dan produk belajar yang sesuai dengan preferensi peserta didik. Yang ketiga, Bapak Ibu sebagai pendamping. Jadi selama pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu mendampingi atau membimbing anak-anak tadi dalam menjalankan proyek. Supervisor dan konsultan nanti mengawasi, dan sekali-sekali mereka akan bertanya karena mereka bisa saja belum paham dan sebagainya. Kemudian sebagai moderator, karena nanti akan banyak hal-hal yang didiskusikan selama kegiatan proyek itu berlangsung. Jadi Bapak Ibu pendidik di sini atau tim khusus tadi nanti akan bertugas sebagai perencana proyek, fasilitator, pendamping, supervisor, dan konsultan, kemudian moderator juga. Lalu peserta didik ini adalah subjek atau pelaku utama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mereka nanti yang akan menjalankan kegiatan dari profil pelajar Pancasila ini. Seperti itu Bapak Ibu, gitu. Nah, dari slide-slide sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa satu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bersifat lintas disiplin. Artinya tidak terikat pada satu mata pelajaran Bapak Ibu, tidak terikat pada satu mata pelajaran, misalnya di pelajaran matematika, kemudian disisipkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu masuk ke dalam co-curricular, dia memiliki alokasi waktu tersendiri dan pelaksanaannya juga tersendiri, terpisah ya Bapak Ibu. Kemudian merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Jadi nanti berbentuk project based learning, kita akan menentukan tema, kemudian mereka tentunya project itu untuk memberikan penyelesaian masalah dari dan menemukan solusi dari masalah yang ada. Nah, perbedaan dengan intrakurikuler itu adalah fleksibilitas dari struktur pembelajaran Bapak Ibu.
Jadi untuk pelaksanaannya dan waktu kegiatannya itu diserahkan nanti ke satuan pendidikan. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu kapan proyek profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan seperti itu. Nah, bertujuan untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi bukan untuk mencapai CP bidang studi. Kalau intrakurikuler, outputnya adalah mencapai CP tadi Bapak Ibu. Tapi kalau co-kurikuler ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, outputnya itu adalah bagaimana mencapai kompetensi dalam dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas. Jadi pelaksanaannya itu setiap tahun ajaran ya Bapak Ibu. Untuk SMP, untuk SD itu minimal 2 tema per tahun ajaran. Untuk SMP itu 2 sampai untuk SMP dan SMA itu 3 tema per tahun ajaran Bapak Ibu, dengan total alokasi itu sampai 20 sampai 30% untuk jam pelajarannya. Jadi 20-30% itu untuk proyek pelajar Pancasila. 70%-nya itu adalah intrakurikuler, muatan pelajaran ya Bapak Ibu. 70% untuk muatan pembelajaran, berarti 30% untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu untuk struktur kurikulumnya ya Bapak Ibu. Atau misalnya Bapak Ibu ngambil 20, otomatis nanti intrakurikulernya adalah 80. Jadi nanti itu diserahkan kembali ke satuan pendidikan mau mengambil porsi yang mana. Nah, kalau seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tema-tema proyek itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa mengotak-atik Bapak Ibu. Untuk SD itu ada untuk SD sampai SMA ya, termasuk SMK itu ada 8 tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Sementara untuk PAUD itu ada 4 tema. Nah, berangkat dari tema itulah nanti kita bisa mengembangkan sekreatif mungkin jenis topik-topik yang sesuai. Jadi untuk sekali lagi, untuk tema-tema itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berangkat dari tema-tema yang sudah ditentukan itulah nanti kita bisa mengembangkan sekreatif mungkin topik-topik apa yang sesuai dengan satuan pendidikan dan karakteristik dari siswa kita. Nah, sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek. Mau 20%, mau mengambil 30%, kapan dilaksanakan, itu diserahkan ke satuan pendidikan. Karena di sini disampaikan bahwa sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek itu. Jadi alokasi waktu, kemudian penunjukan tim kepanitiaan, siapa saja nanti akan terlibat, guru-guru mana saja yang akan terlibat, itu nanti diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Kemudian pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek Bapak Ibu, sudah disiapkan. Karena ini untuk mengakomodir satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Jadi sudah per hari ini sudah 140-an ribu sekolah baik dari level SD sampai SMA yang sudah mendaftar untuk mau mengimplementasikan kurikulum merdeka seperti itu. Tentunya berbeda dengan sekolah penggerak. Jika sekolah penggerak itu sudah diberikan fasilitas ya Bapak Ibu, ada narasumber, ada pendampingan dari awal, dari hulu ke hilir seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian diberikan bos kinerja juga untuk mendukung proses pelaksanaan kurikulum merdeka seperti itu. Nah, bagi sekolah mandiri tentunya salah satu support atau dukungan dari pemerintah adalah dengan menyediakan beragam perangkat pembelajaran tadi. Jadi sudah ada modul proyeknya, tinggal nanti kita modifikasi. Jadi bukan diambil di copy paste bulat-bulat Bapak Ibu, bukan seperti itu juga Bapak Ibu, disesuaikan kembali dengan konteks dan kebutuhan satuan pendidikan kita. Artinya seperti ini, modul proyek yang sudah ada bisa itu tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita Bapak Ibu, tidak sesuai dengan kondisi dari siswa kita seperti itu. Jadi nanti kita boleh mencontoh atau melakukan modifikasi atau melakukan adaptasi dari modul proyek yang sudah ada dengan catatan menyesuaikan dengan konteks
dan kebutuhan peserta didik kita atau kondisi dan kebutuhan sekolah juga seperti itu, termasuk kondisi lingkungan, kemudian potensi daerah di mana satuan pendidikan itu berada seperti itu. Karena tidak mungkin kan ya Bapak Ibu misalnya proyek untuk fase D di SMP misalnya di daerah perkotaan, mereka mengambil kearifan lokal misalnya di Jawa Barat itu tentang Kabayan ya Bapak Ibu, sementara nanti di Padang di Sumatera Barat tentu tidak mungkin juga tentang Kabayan Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya apa? Disesuaikan dengan kebutuhan termasuk kebutuhan sekolah tadi ya Bapak Ibu, konteks kondisi dari si siswa kita, kemudian termasuk juga dengan kondisi lingkungan dan potensi daerah kita seperti itu. Nah, ini adalah alur perencanaan proyek profil. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu lakukan? Membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena ini adalah per tahun ajaran, maka Bapak Ibu harus membentuk tim dulu Bapak Ibu. Tim. Penunjukan tim itu diserahkan ke satuan pendidikan. Yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan. Jadi kalau timnya sudah terbentuk, siapa saja, jadi pemilihannya itu tergantung pada Bapak Ibu ya. Jumlahnya itu tidak ditentukan, tidak ada di sini tidak disebutkan di panduannya itu tidak disebutkan berapa jumlahnya. Hanya saja Bapak Ibu bisa mempertimbangkan beban kerja dari tim proyek tersebut karena mereka akan bekerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi, sampai ke pembuatan modul atau adaptasi modul tadi Bapak Ibu gitu. Jadi harus dipertimbangkan beban kerja mereka juga. Nah, justru yang paling banyak itu di proses pelaksanaan nanti, karena nanti beliaunya akan berfungsi sebagai fasilitator, moderator, konsultan, supervisor, pembimbing juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kriterianya seperti apa diserahkan kembali ke Bapak Ibu. Nanti coba mereka tentunya harus yang tahu dengan tema atau proyek itu Bapak Ibu. Kalau misalnya dalam satu tim itu tidak ada yang tahu, nanti berabe juga urusannya, nanti kewalahan, tidak paham dengan misalnya mengambil tema tentang kewirausahaan, sementara di timnya itu tidak ada pendidik atau gurunya yang paham dengan kewirausahaan. Bagaimana mereka mengarahkan anak-anak nanti. Kemudian tentunya yang sevisi dan sepaham dengan program ini, mereka selaras ya dengan Bapak Ibu seperti itu. Jangan nanti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, Bapak Ibu kepala sekolahnya ke kiri, kemudian timnya ke kanan, tentu program tidak akan berjalan. Jadi penentuan tim juga akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya program nanti. Jadi Bapak Ibu juga harus memilah atau memfilter dengan baik tim yang akan terlibat. Kemudian mereka yang aktif ya Bapak Ibu yang aktif, kemudian yang mampu menyediakan waktu dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita bentuk tim fasilitator ini, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, untuk mengidentifikasi tingkat kesatuan pendidikan itu, ini tujuannya adalah melihat seberapa siap kita sekolah kita dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan membantu Bapak Ibu. Yang pertama adalah seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Selama ini dalam proses pembelajaran Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu berapa banyak guru-guru yang sudah melakukan metode pembelajaran project based learning. Kalau misalnya kurang atau besar dari atau kecil dari 50%, maka sekolah Bapak Ibu masih di tahap awal Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sudah besar sama dengan 50%, kemudian kita akan lihat lagi apakah pembelajaran itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah. Misalnya seperti ini jarang gitu, atau memang sudah sangat sering, jadi project based learning itu sudah biasa di sekolah. Maka kalau misalnya itu sudah bisa masuk ke dalam tahap berkembang. Tapi jika belum, itu masih tahap awal Bapak Ibu, jadi sekolah atau satuan pendidikannya masih di tahap awal. Nah, kalau misalnya dia sudah, maka dilihat lagi apakah project sudah lintas ilmu, lintas disiplin. Kalau misalnya hanya beberapa mata pelajaran saja, belum berarti ya masih tahap berkembang Bapak Ibu. Tapi kalau sudah, dilihat lagi apakah sekolah sudah memiliki sistem yang mensupport pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Jika belum, masih di tahap berkembang. Tapi jika sudah, maka Bapak Ibu sudah berada di tahap lanjutan sekolahnya.
Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah melibatkan mitra, Bapak Ibu sudah memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan PBL ini, Bapak Ibu sudah proyeknya itu sudah lintas disiplin, sudah terbiasa untuk menggunakan metode PBL ini, kemudian seberapa banyak pendidik hampir di atas 50% besar dari sama dengan 80% sudah menggunakan metode PBL ini, maka Bapak Ibu sudah bisa direkomendasikan menjadi mentor untuk sekolah tahap awal dan berkembang. Jadi sekolah Bapak Ibu sudah bisa di level mentor untuk membimbing sekolah-sekolah yang masih di tahap awal dan tahap berkembang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, langkah yang ketiga setelah kita mengidentifikasi, oh iya ternyata sekolah kita berada di fase awal misalnya, maka langkah yang ketiga kita sudah bisa merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu, seperti yang tadi yang disampaikan bahwa ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, ada mandiri, kreatif, seperti itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita tentukan dulu dimensinya. Kemudian tema proyek Bapak Ibu. Nah, pada tahun ajaran 2001-2022, ini adalah implementasi kurikulum Merdeka untuk sekolah penggerak sebanyak 2.500 sekolah penggerak yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi terdapat 4 tema untuk jenjang PAUD, 8 tema untuk SD sampai SMK sederajat, Bapak Ibu. Nah, tema ini, kemudian dimensi ini, itu sudah tetap ya Bapak Ibu, sudah ketetapan. Jadi kita tidak bisa otak-atik Bapak Ibu. 2 ini nanti dimensi, kemudian tema, nanti akan kita jadikan sebagai acuan dalam pengembangan implementasi proyek profil pelajar Pancasila ini. Nah, karena dari inilah nanti kita bisa menurunkan mengembangkan topik sesuai dengan konteks karakteristik dari kebutuhan siswa dan sekolah kita. Ini adalah contoh dari tema project profil untuk SD sampai SMK ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada 8, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bangunlah jiwa raganya. Nah, gaya hidup berkelanjutan, contoh Bapak Ibu, apa saja yang akan didapatkan oleh anak-anak kita. Nanti peserta didik memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Nah, contoh topiknya nanti misalnya Jakarta ya Bapak Ibu, situasi banjir. Kan setiap tahun ada situasi banjir ya di Jakarta gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya mereka paham bagaimana cara menghadapi, apa penyebabnya, bagaimana nanti strategi atau hal-hal untuk bagaimana cara untuk mencegah dan sebagainya, investigasi dan sebagainya, seperti itu. Kalimantan, karena banyak hutan di situ, nanti kita bisa mengambil hutan sebagai paru-paru dunia, pentingnya hutan, bagaimana melestarikan dan sebagainya. Nah, kalau di daerah pedesaan juga seperti itu, misalnya hidup sehat, seperti itu ya Bapak Ibu. Lingkunganku sehat, lingkungan hidup sehat, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kearifan lokal, outputnya adalah peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut. Jadi disesuaikan dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu tinggal di Jawa Barat, maka contohnya sistem masyarakat di Kampung Naga. Kalau misalnya di Papua, sistem masyarakat di Lembah Balem, misalnya. Atau misalnya kalau di daerah Indragiri Hilir, misalnya kehidupan masyarakat Banjar, karena di situ ada Banjar juga, ada Melayu juga, ada Bugis juga. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kearifan lokal. Atau di situ ada Malam Mbak Inai, atau ada kearifan lokal yang sampai saat ini masih ada seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing di mana satuan pendidikan itu berada. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, apa yang didapat oleh peserta didik kita? Mereka mampu mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Karena di kelas itu bisa saja nanti banyak agama ya Bapak Ibu, kemudian banyak suku juga. Nah, nanti kita bisa mengedepankan isu itu Bapak Ibu. Artinya
menonjolkan, mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan, menelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap konflik dan kekerasan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian adalah bangunlah jiwa dan raganya. Nah, peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Bangunlah jiwa raganya. Misalnya program dokter kecil atau apa ya Bapak Ibu ya, cyberbullying misalnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi mental juga Bapak Ibu. Misalnya sekolahku bebas bullying, temanya seperti itu. Jadi bagaimana cara menanamkan ke mereka bahwa nanti outputnya sekolah memang benar-benar bebas bullying, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada suara demokrasi, ada rekayasa dan teknologi, ada kewirausahaan. Untuk suara demokrasi, mereka menggunakan kemampuan berpikir sistem, menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Mereka bisa berkolaborasi, bermusyawarah, kemudian berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik. Nah, contohnya itu misalnya membentuk OSIS bermartabat di Kabupaten Inhil, di SMP 1 di Kabupaten Inhil misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian rekayasa dan teknologi. Nah, peserta didik melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun. Jadi mereka nanti akan membuat sebuah inovasi atau mengimplementasikan teknologi misalnya. Contoh di lingkungan mereka, nanti misalnya ada desa yang belum teraliri listrik misalnya, maka mereka mungkin nanti bisa mengembangkan sebuah inovasi atau mengimplementasikan teknologi tentunya yang sesuai dengan pengetahuan yang mereka di level yang mereka miliki ya Bapak Ibu. Kalau di level SMA kah atau di level SMP seperti itu, apa kontribusi inovasi dan teknologi yang bisa mereka implementasikan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di desa tadi. Nah, kewirausahaan ini peserta didik mampu mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di satuan pendidikan Bapak Ibu kira-kira potensi ekonomi apa yang ada, misalnya sawit, seperti itu pengelolaan sawit, atau misalnya kerajinan rotan. Maka atau apa ya Bapak Ibu, misalnya Jumat entrepreneur, seperti itu. Jadi khusus untuk hari Jumat anak-anak proyeknya berbisnis dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti contoh topiknya itu mereka nanti akan membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Nah, yang terakhir adalah kebekerjaan. Ini khusus untuk SMK ya Bapak Ibu, karena SMK kaitannya sudah melakukan magang atau kerja praktek, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah 8 tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tugas kita nanti yang akan mengembangkan tema ini menjadi topik-topik Bapak Ibu. Nah, pemilihan tema itu dapat dilakukan berdasarkan tahap kesiapan satuan pendidikan dan peserta didik dalam menjalankan proyek profil. Nah, itu kenapa tadi Bapak Ibu tidak bisa mengambil bulat-bulat copy paste yang sudah ada, seperti itu mencontoh sekolah lain. Kenapa? Karena karakteristik konteks dari satuan pendidikan ataupun kondisi siswa itu berbeda Bapak Ibu, apalagi yang di daerah perkotaan dengan daerah pesisir. Kemudian juga dilakukan pertimbangannya itu berdasarkan kalender belajar nasional. Misalnya kalau kita mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan, maka sebaiknya kalau perayaan nasional itu dilaksanakan menjelang Hari Bumi misalnya, atau tema Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita juga bisa berangkat dari isu atau topik yang sedang hangat terjadi saat ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa di setiap tahun ajaran tema itu dapat dilakukan secara berulang jika dianggap masih relevan atau diganti dengan tema lain. Contoh, untuk kelas 7 tahun ajaran 2002-2023, misalnya kita mengambil 3 tema ya Bapak Ibu, kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kemudian entrepreneur atau kewirausahaan, seperti itu. Nah, nanti pada saat adiknya muncul lagi, adiknya di kelas 7 2023-2024, maka
tema itu bisa dipakai lagi, seperti itu, bisa digunakan lagi. Tetapi nanti untuk yang kelas 7 2002-2003 tentu mereka sudah naik ke kelas 2002 ya Bapak Ibu, maka nanti kita bisa menggunakan tema baru gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pemetaan alokasi waktu proyek profil di setiap jenjang. Untuk SD 252 JP, kelas 5 ya Bapak Ibu, kelas 6 224, untuk SMP itu 360 JP kelas 7 dan 8. Kemudian untuk SMP kelas 9 itu 320 JP, untuk SMA kelas 10 486 JP, kelas 11 216 dan 12 itu 192 JP. Nah, kalau misalnya di SMP MTS untuk kelas 7 ya Bapak Ibu 360 JP kan ya. 360 JP itu misalnya di dalam satu tahun ajaran itu, misalnya tahun ajaran 2002-2003, kita punya 3 tema, maka 360 dibagi 3. Artinya satu tema itu nanti jumlah JP-nya adalah 120 JP Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu pelaksanaannya seperti apa? Waktu pelaksanaan proyek profil itu yang pertama adalah bisa saja menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek profil. Misalnya Bapak Ibu memilih setiap hari Jumat saja. Jadi khusus dari pagi sampai pulang itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila saja. Jadi tidak ada kegiatan intrakurikuler atau muatan mata pelajaran, tidak ada di situ. Jadi khusus proyek saja. Boleh seperti itu. Atau cara yang kedua, mengalokasikan 1 atau 2 jam pelajaran di akhir hari. Jadi misalnya setiap Senin 2 jam menjelang pulang itu dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak disisipkan di mata pelajaran ya Bapak Ibu, karena dia berbeda Bapak Ibu. Karena proyek pelajar Pancasila ini punya alokasi waktu sendiri. Jadi boleh 2 jam untuk hari Senin, nanti 2 jam menjelang pulang untuk Selasa, Rabu 2 jam, Kamis, Jumat, seperti itu. Boleh. Jadi boleh mengambil waktu 1 hari dalam 1 minggu. Jadi 1 hari dari pagi sampai pulang itu dijadikan sebagai waktu untuk pelaksanaan proyek profil, atau boleh mengambil waktu 2 jam terakhir menjelang pulang untuk setiap hari. Atau boleh juga seperti ini Bapak Ibu, mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu. Misalnya 2 minggu atau 3 minggu itu adalah jadwalnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi tidak boleh diganggu-ganggu gugat gitu ya. Artinya tidak boleh ada kegiatan intrakurikuler atau muatan mata pelajaran, tidak ada di situ. Jadi memang khusus untuk proyek. Atau misalnya 1 bulan itu mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, untuk 1 bulan itu memang dipadatkan di dalam 1 semester itu untuk penyelesaian tema tersebut. Jadi semuanya diserahkan kembali ke satuan pendidikan masing-masing mau menggunakan metode yang seperti apa Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk alokasi waktu. Kemudian nanti selanjutnya ketika sudah kita tentukan alokasi waktu, langkah selanjutnya adalah menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi itu siapa yang menyusun? Tim proyek P3 tadi gitu Bapak Ibu. Nah, itu kenapa tadi berapa jumlah orangnya, disesuaikanlah dengan beban kerjanya, karena salah satu pekerjaan beliau itu adalah juga menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Beliaunya nanti tim tadi nanti bisa mengadop atau memodifikasi modul project yang sudah ada dan disesuaikan dengan konteks kebutuhan kita, atau bisa juga merancang sendiri. Jadi menyusun modul project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pendidik memiliki keleluasaan. Di sini ada kalimat atau statement yang menyatakan bahwa pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih atau dan memodifikasi modul project profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik serta kebutuhan peserta. Jadi tidak bulat-bulat diambil ya Bapak Ibu, seperti itu. Nanti pemerintah akan menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa di-download Bapak Ibu, karena ini juga satu bagian support dari pemerintah bagi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum satuan kurikulum merdeka atau paradigma baru ini secara mandiri. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu komponen dari modul project itu sama dengan modul acar ya Bapak Ibu. Ini format idealnya. Ada informasi umum di situ untuk sekolah, untuk SD dan SMA ya Bapak Ibu. Ini untuk PAUD. Kemudian ada komponen inti, kemudian ada lampiran.
Nah, di informasi umum itu ada identitas penulis, ada sarana prasarana, ada target peserta didiknya siapa, relevansi tema dan topik project untuk sekolah. Untuk komponen inti nanti ada deskripsi singkat project, ada tujuan spesifik untuk fase, ada alur kegiatan, ada asesmen, ada pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, di lampiran kerja, di lampiran itu nanti ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini adalah format ideal ya Bapak Ibu, sama dengan modul ajar. Nah, ini adalah pemetaan dari subelemen profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila terdiri atas 6 dimensi ya Bapak Ibu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi. Nah, di setiap dimensi itu punya elemen dan subelemen. Dan ini sudah ketentuan ya Bapak Ibu. Dari dasar inilah nanti kemudian ada tema ya. Nah, dari situlah nanti kita akan mengembangkan topik-topik kita di setiap sekolah. Jadi, kita hanya bisa mengotak-atik topik saja. Tetapi nanti kita akan mengacu ke sub-elemen, elemen, dan dimensi tadi. Jadi ini nanti bisa dibaca dimensi untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemennya apa saja, sub-elemennya apa saja. Dimensi berkebinekaan tunggal, global, itu mengenal dan menghargai budaya, sub-elemennya ini, seperti itu Bapak Ibu. Sampai ke dimensi kreatif. Jadi dapat diilustrasikan seperti ini ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu terdiri atas 6 dimensi. Setiap dimensi itu nanti akan punya beberapa elemen. Elemen nanti akan terbagi atas sub-sub elemen. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Tetapi ini akan menjadi dasar kita dalam menentukan topik. Jadi kan topik itu kita sendiri ya Bapak Ibu, satuan pendidikan diberikan kebebasan dan keleluasan dalam menentukan dan mengembangkan topik yang cocok untuk tema gitu. Jadi pada saat kita mengembangkan topik itu kita mengacu ke tema itu mengacu ke ke hal-hal ini, profil pelajar Pancasila, dimensi, elemen dan sub-elemen. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kita lihat pemetaan dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila dalam modul project profil. Misalnya temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini ditetapkan pemerintah ya Bapak Ibu. Gaya hidup berkelanjutan. Misalnya sekolah Ibu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya sampahku tanggung jawabku. Nah, ini nanti buatlah semenarik, sekreatif mungkin. Seperti itu Bapak Ibu. Disesuaikan dengan konteks dan kondisi satuan pendidikan tadi. Kemudian nanti kita lihat sampahku tanggung jawabku, oh ternyata masuk ke 2 dimensi ini. Jadi boleh lebih dari 1 dimensi ya Bapak Ibu. Jadi sampahku tanggung jawabku itu nanti akan outputnya itu lebih ke masuk ke dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi elemennya apa saja? Nanti elemennya dilihat di sini Bapak Ibu. Oh, masuk ke dalam elemennya itu adalah akhlak kepada alam. Berarti sub-elemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian menjaga lingkungan alam sekitar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, targetnya apa nanti? Untuk fase D, kalau untuk anak-anak SMP ya Bapak Ibu, memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan. Mereka mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik dan buruk. Jadi mereka paham, oh kalau sampahnya seperti ini dampaknya akan seperti ini nih. Kalau mereka membiarkan sampah seperti ini, nanti efeknya akan seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mereka sudah bisa membedakan efek-efek nanti akan timbul dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian target pencapaian pada akhir fase D itu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Jadi mereka sendiri nanti akan mulai memunculkan ide-ide atau solusi bagaimana cara menanggulangi kondisi sampah seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apakah dengan membuat sebuah program tadi, sampahku dan tanggung jawabku tadi, atau misalnya pemisahan sampah organik dan anorganik seperti itu. Jadi mereka sudah bisa memikirkan dan mengajukan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, itulah target pencapaian untuk peserta didik kita jika mereka berada di fase D atau SMP, umur 12 sampai 15 tahun, Bapak Ibu. Nah, dalam 1 tahun ajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan sekurang-kurangnya untuk PAUD itu 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Untuk umum dan Diksus itu 2 proyek dengan 2 tema berbeda untuk SD, 3 proyek dengan 3 berbeda untuk SMP, 2 proyek dengan 2 tema berbeda di kelas 11 dan 12 SMA.
Sementara di SMK 3 project dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan, 2 project dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan, 1 project dengan tema kebekerjaan. Karena ini kenapa kebekerjaan? Karena ada aktivitas KP dan magang ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat contoh alur aktivitas modul projectnya Bapak Ibu. Misalnya ini modul project gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku, total waktunya tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu, jika 3-4 tema dalam 1 tahun maka nanti dibagi saja dengan total JP per tahun. Dimensi apa yang dicapai, kemudian sub elemen apa yang dicapai di sini. Nah, di tahap pengenalan itu nanti Bapak Ibu, jadi ada beberapa tahap-tahap yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ini Bapak Ibu bisa mengembangkan sesuai dengan temanya ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini itu ada tahap pengenalan, ada tahap kontekstualisasi, ada tahap aksi, tahap refleksi dan tindak lanjut. Jadi di tahap pengenalan Bapak Ibu melakukan sosialisasi dulu tentang perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Eksplorasi isu, refleksi awal, kemudian melakukan kunjungan ke tempat pembuangan akhir sampah atau ke bank sampah misalnya. Kemudian nanti jadi mereka dibawa ke sana ya Bapak Ibu. Hasil dari itu mereka nanti akan berdiskusi ke kita, berdiskusi dengan fasilitator kita, dengan kita tadi, dengan para tim tadi, seperti itu. Kemudian tahap kontekstualisasi, pengumpulan, pengorganisasian dan penyajian data. Jadi mereka mengumpulkan, merencanakan, mengorganisasi dan bagaimana proses merancang ide dan sebagainya. Kemudian muncullah tadi sampah di sekolahku. Jadi mereka melihat di sekitarnya bagaimana kondisi di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mereka mempresentasikan kondisi di sekolahnya seperti apa. Nah, kemudian jadi kontekstualisasi itu mereka melihat dari di sekitar mereka seperti apa kondisi dari sampah tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah itu nanti mereka akan wujudkan dalam tahap aksi. Mereka menuangkan action atau cara penanggulangan, tahapan langkah-langkah untuk menanggulangi tadi melalui poster tadi Bapak Ibu, poster aksi nyata tadi. Kemudian nanti ada poster aksi nyata sayangi sekolahku, eksplorasi program, pengolahan sampah yang ada, kemudian perannya, menentukan karakteristik poster yang baik, membuat poster, kemudian melakukan asesmen formatif. Nah, di tahap refleksi dan tindak lanjut nanti ini adalah kegiatan terakhir kita ya Bapak Ibu dari akhir fase project tadi, melakukan asesmen formatif dan sumatif. Sumatif berarti di akhir ya Bapak Ibu, formatif berarti selama proses pelaksanaan project berlangsung. Nah, pada saat asesmen sumatif itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan pameran. Jadi setiap tema itu dipamerankan. Nah, kalau dipamerankan itu nanti bisa pameran itu hasil dari proyek mereka selama periode tertentu ya Bapak Ibu, seperti itu. Sesuai dengan tema tadi. Nah, kalau misalnya boleh di internal saja, artinya nanti akan jadi pengunjung atau peserta dari pameran itu kan berarti kelas 8 atau kelas 9 atau kakak tingkatnya atau adik tingkatnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi pameran itu bisa juga mengundang eksternal Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya kita bisa memberikan promosi, memberitahu ke lingkungan sekitar, oh ya sekolah kami sudah seperti ini nih, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengundang masyarakat, kemudian tokoh masyarakat atau kepala desa atau dunia usaha, industri seperti UMKM dan sebagainya, sesuai dengan temanya tadi ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, pada saat pameran itulah kita juga bisa sebagai tim project dari pendidik tadi untuk melakukan asesmen sumatif seperti itu Bapak Ibu, untuk melihat ketercapaian atau tingkat keberhasilan dari project yang dikembangkan tadi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di samping mereka mampu melihatkan hasil kerja mereka, si peserta didik tadi selama periode tertentu dari tema yang diambil, apakah baik di lingkungan internal saja atau mau mengundang lingkungan eksternal, maka di situ kita juga bisa melakukan asesmen untuk melihat ini ya Bapak Ibu ya, melihat ketercapaian atau keberhasilan dari program project yang kita buat tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah,
karena nanti ada rapornya. Jadi nanti kita punya rapor sendiri ya Bapak Ibu. Ini adalah rapor dari proyek profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu diperhatikan dan dipahami di sini bahwa untuk SD dan SMA, rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila terpisah dengan rapor untuk kegiatan intrakurikuler. Kecuali PAUD ya Bapak Ibu, PAUD itu untuk rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu disatukan atau tidak terpisah dengan rapor intrakurikulernya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, demikian paparan untuk modul penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti ikuti kami terus, kita akan membahas modul-modul lain yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka.